Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan tenaga kesehatan honorer. Jadi ada berita menarik bahwa DPR RI mendorong agar pemerintah melakukan percepatan pengangkatan tenaga kesehatan honorer menjadi ASN, baik itu PNS ataupun P3K. Dan dorongan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI dari Partai Golkar. Dan kali ini kita akan coba bahas mengenai hal tersebut. Untuk itu bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi berita terkait dengan komitmen DPR yang mendorong percepatan pengangkatan tenaga honorer kesehatan diberitakan oleh portal bandungtimur.pikiranrakyat.com. Kita coba bacakan. Judulnya, DPR RI dorong percepatan pengangkatan tenaga honorer kesehatan non-PNS jadi PNS atau P3K. Persoalan tenaga honorer kesehatan menjadi perhatian di Komisi 9 DPR RI. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Emmanuel Melkiades Lakalena, mengatakan pihaknya meminta kerjasama semua pihak, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memaksimalkan pengangkatan tenaga honorer kesehatan non-PNS menjadi PNS atau P3K tahun 2022. Menurut Emmanuel Melkiades Lakalena, pengangkatan tenaga honorer kesehatan non-PNS dilakukan melalui proses verifikasi dan validasi data dan mengambil kebijakan afirmasi dalam proses seleksi P3K. Selain itu, lanjut dia, pengangkatan tenaga kesehatan non-PNS dilakukan dengan mempertimbangkan faktor beban kerja, lama masa kerja, dan pengalaman kerja calon P3K. Kami berkomitmen agar persoalan tenaga honorer segera dituntaskan, sehingga mereka mendapatkan kepastian jaminan kesejahteraan dari negara, ungkap Emmanuel Melkiades Lakalena sebagaimana dilansir dari laman resmi DPR RI Sabtu 27 Agustus 2022. Lebih lanjut, Emmanuel Melkiades Lakalena menjelaskan rencana penghapusan tenaga honorer di berbagai sektor dinilai akan berimplikasi sangat luas bagi proses pelayanan publik. Ia menilai rencana tersebut akan menyebabkan pelayanan publik terganggu jika tidak dirumuskan dengan baik. Menurutnya, meskipun kebijakan tersebut bermaksud baik, tapi kalau pelaksanaannya tidak tepat, maka akan melumpuhkan proses pelayanan publik. Kebijakan ini berimplikasi sangat luas bagi proses pelayanan publik. Walaupun kebijakan ini maksudnya baik, tapi kalau dilaksanakan tidak tepat akan melumpuhkan proses pelayanan publik, meningkatkan angka pengangguran dan menimbulkan permasalahan lainnya, kata Emmanuel Melkiades Lakalena. Untuk itu, Emmanuel Melkiades Lakalena berharap kebijakan penghapusan tenaga honorer non-ASN perlu dirumuskan dengan tepat dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan. Menurutnya, Komisi 9 DPR RI mendorong pembentukan panitia khusus atau pansus lintas komisi di DPR RI agar kebijakan bisa dilakukan dengan baik ketika akan diimplementasikan. Kami menilai perlu percepatan dengan penuntasan program seleksi tenaga honorer menjadi P3K agar ada kepastian nasib dari tenaga honorer yang selama ini terkatung-katung karena ketidakpastian langkah pemerintah. Maka kami mendorong pembentukan panitia khusus lintas komisi di DPR RI, pungkas politisi Partai Golkar tersebut. Jadi itulah berita terkait dengan harapan atau dorongan dari Komisi 9 DPR RI agar pemerintah bisa melakukan percepatan pengangkatan tenaga kesehatan honorer menjadi ASN. Dan semoga komitmen dari DPR RI ini terus berlanjut ya, sampai nantinya seluruh tenaga kesehatan honorer yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi ASN. Dan penuntasan masalah honorer itu bisa terselesaikan dengan baik. Artinya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah bukan malah merugikan para honorer itu sendiri, tetapi bisa menuntaskan permasalahan honorer yang terjadi saat ini. Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.